saya bercerita, Kang Wahyu, kenapa ya usaha saya belakangan ini sepi? Kenapa ya orang-orang biasanya makan di tempat saya dan tidak makan lagi? nah dari situ saya berkesimpulan, wah sepertinya nih warung ada yang ngerjain nih. Kayaknya ada yang nggak suka dengan warung di situ karena posisinya sangat strategis. Mulailah penampakan itu muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Duduk Bareng bersama Kang Wahyu. Malam ini kita akan membahas tentang pembersihan warung nasi yang dikerjain oleh orang yang tidak suka dengan usaha orang lain. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, cerita yang lebih detailnya lagi, kita langsung tanyakan kepada narasumber kita. Kang Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita jumpa lagi ya malam ini. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih. Iya, Kang Wahyu bisa ceritakan nggak cerita yang akan kita bahas malam ini? Bisa. Secara detail. Oke, langsung. Oke, Kang Wahyu. cerita aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Wahyu. Masih sama dengan di channel yang kemarin, Duduk Bareng Kang Wahyu. Di sini singkat cerita saya ingin menceritakan tentang suatu warung yang dimiliki oleh teman saya yang usahanya itu ditutup oleh orang lain. Jadi singkat ceritanya seperti ini. Jadi teman saya bercerita kepada saya tentang usahanya. Usahanya itu sebuah warung nasi yang tiba-tiba yang tadinya ramai kemudian langsung drop seketika, tidak ada yang membeli dikarenakan itu ulah tetangganya yang sirik dengan usahanya. Singkat cerita seperti ini, teman saya bercerita, Kang Wahyu, Kenapa ya usaha saya belakangan ini sepi? Kenapa ya orang-orang biasanya makan di tempat saya dan tidak makan lagi? nah dari situ saya berkesimpulan, wah sepertinya nih warung ada yang ngerjain nih. Kayaknya ada yang nggak suka dengan warung di situ karena posisinya sangat strategis dan sangat enak lah untuk usaha. Pada suatu hari saya mencoba datang ke tempat situ. Dan saya mampir ke tempat situ mencoba untuk makan. Saya tanpa dia tahu saya datang. Saya datang tiba-tiba di situ. Saya masuk ke tempat itu. Emang dari sudut kiri kanan samping itu semua terasa gelap. Tidak terlihat warung. Yang dilihat dari orang itu tempat sepi. Seperti tidak ada warung, tidak ada tempat apa-apa gitu kan. Di situ jadi orang-orang melihat hanya kayak, wah ini warung sudah tutup, tidak ada yang berjualan. Nah, pas saya masuk ke dalam situ, sungguh sangat luar biasa di situ. Jadi baunya bau amis, terus seperti bau sampah, dan di situ juga saya melihat ada sesosok makhluk yang ditaruh untuk menutupi usahanya. Dan di situ juga saya melihat bahwa ada berbagai macam makhluk juga, tidak cuma satu, melainkan ada 5, dan itu kiriman. Yang lebih parahnya lagi, itu warung dilempari tanah kuburan di sekelilingnya, yang membuat usaha itu mati. Seru juga ya Kang Wahyu. Terusnya selanjutnya tindakan apa yang Kang Wahyu ambil setelah tahu seperti itu? Setelah itu saya kan mencoba di situ, saya mencoba makan dulu nih, dan saya berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di sana. Saya bertanya tuh, kalian ini dari mana? Kalian ini disuruh dengan siapa? Dan mereka pada menjawab, ini loh, saya ini suruhan dari orang ini. Terus saya tanya, apa maksud dan tujuannya? Kenapa kalian harus menutup usaha orang ini? Nah, di situ mereka mulai bercerita, makhluk-makhluk itu. Saya hanyalah utusan dari orang ini agar usaha si ibu ini itu bangkrut dan tidak lagi berjualan
karena usaha yang dia lakuin itu sama warung nasi, cuman warung nasinya sepi dan yang dia bilang itu warung nasinya itu tidak tidak higienis lah. Jadi banyak kecurangan lah di warung itu. Jadi warung saingan si ibu ini kotor ya kan, terus mungkin makanannya tidak enak. Betul. Jadi si ibu yang warungan saingan ini dia sirik, terus dia ngirim. Tuh. Berarti kesimpulannya makhluk-makhluk ini seperti apa ya? Seperti kayak di rental ya, bisa di sistem rental, disewakan, Betul. terus nutup warung orang lain seperti itu. Oh. Jadi setelah saya berkomunikasi dan makhluk-makhluk itu bercerita kepada saya dan saya bernegosiasi dengan mereka, bagaimana apakah kalian di sini terus atau akan saya pindahkan. Nah, di situ makhluk-makhluk itu bercerita sama saya. Sebenarnya saya tidak ingin menutup usaha si ibu ini karena kenapa? Kasihan. Karena dia seorang janda, cuma punya anak satu. Nah, dengan usaha seperti ini harus ditutup. Nah, dari situ saya membantunya dengan jalan. Saya bersihkanlah semuanya. Saya kembalikan makhluk-makhluknya kepada yang mengirimnya. Dan di situ juga, alhamdulillah selang 1 minggu usahanya kembali normal. Dan si ibu itu berterima kasih. Dan yang sangat disayangkan lagi, orang yang usaha itu sekarang sudah ya menerima balasannya dengan apa yang dia kirim kepada si ibu ini. Kalau boleh tahu apa itu balasannya Kang Wahyu? Ya, jadi sekarang itu dia itu dibuat warungnya itu tidak terlihat bau amis, bau sampah. Oh, Dalam jadi berbalik. apa yang dia kirim. Apa yang dia kirim berbalik ke dia sendiri. Tuh. Itu siapa ngirim? Itu tetangganya juga. Oh, tetangganya juga, yang Iya. sirik juga sama dia. Iya. Oh, jadi ini punya usaha. Ya. Dan ibu ini punya usaha juga. Betul, Dia betul. kirim ke sini. Iya. Nah, sini sudah bersih. Ternyata dia punya tetangga sirik juga. Iya. Dikirim ke sini. Iya. Oh, gitu. Jadi apa yang diperbuat itu yang dia dapat ya. Tuh. Kalau misalnya perbuatannya jelek, berarti dia juga feedbacknya juga dapat yang jelek juga ya. Intinya seperti tanam tabur tuai lah. Apa yang dia tanam pasti apa yang dia dapat. Kebaikan pasti dapat kebaikan, keburukan pasti dapat keburukan. Iya, iya. Nah, jadi Kang Wahyu ini punya kemampuan seperti ini turunan. Iya, betul. Nah, Kang Wahyu menyadari punya kemampuan ini di umur berapa tahun Kang Wahyu? Dan kemudian Kang Wahyu apa yang dirasakan? Kagetkah? Apa namanya, takutkah? Bisa diceritakan Kang Wahyu? Jadi begini, awal mula saya seperti ini tuh waktu saya umur 5 tahun. Ketika itu saya pulang ngaji di situ kan, pulang ngaji malam-malam sekitar pukul jam 10. Saya pulang lewat rumah tuh. Di rumah itu ada pohon namanya pohon yang saya lihat pohon beringin. Pohon beringin dan pohon apukat di situ. Emang di situ terkenal dengan angker. Di situ saya pulang, di situ saya ketemu dengan seorang yang disebutnya kayak kakek-kakek tapi pakai sorban putih. Dia tuh memberi salam kepada saya. Assalamualaikum. Seperti itu jawabannya dan saya menjawab waalaikumsalam. Nah, saya tidak pikir macam-macam ya karena di situ saya memikirnya, oh itu orang lewat kali, nggak ada apa-apa. Nah, dari situ kebesokan harinya mulailah makhluk-makhluk itu bermunculan memperlihatkan dirinya kepada saya. Makhluk-makhluk apa itu Kang Wahyu? Bisa diceritakan nggak? Yang ikut Kang Wahyu atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar situ? Makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar situ? Kalau itu makhluk-makhluk gaib yang ada di situ. Jadi awal mulanya itu saya pernah dilihatin itu sesosok wanita seperti kuntilanak dan besoknya ada pocong lagi mengikuti saya sampai ke rumah. Terus ada tuyul, terus ada kuntilanak laki-laki, ada genderowo di situ. Lengkap di situ kan. Di situ cuman saya mikirnya kenapa makhluk-makhluk ini tiap malam muncul gitu. Setiap saya pulang ngaji selalu ngikut gitu kan. Akhirnya di situ saya memberanikan diri bertanya kepada dibilang wak saya lah di situ.
karena uak saya juga orang yang bisa ngobatin. Di situ saya bertanya kepada uak saya, bertanya kenapa ya akhir-akhir ini saya diikutin sama makhluk-makhluk gini. Terus dia bilang, udah itu nggak usah takut katanya. Kamu mau banyak yang jagain. Ya, seperti itu jawabannya. Terus saya bilang, gimana cara saya menghilangkan rasa takutnya? Nah, di situ dia bilang sama saya, coba deh kamu nanti kalau ada yang meninggal, air bekas mandinya kamu pakai cuci muka. selama 3 kali kata dia. Nah, dan pas sampai kuburannya kamu liatin, pas sampai dibuka tali pocongnya dibuka, diliatin sama dia. Pas mukanya dibuka tuh 3 kali aja. Nah, dari situ saya mengikuti instruksinya tuh, saya jalanin selama 3 kali, dan alhamdulillah dari situ saya mulai tidak takut lagi dan mulai terbiasa dengan makhluk-makhluk bertemu di jalan, ketemu dimanapun itu biasa dengan saya. Jadi kayak kita udah kayak teman aja lah. Oh ketemu, udah biasa gitu kan. Oh ini ada di sini gitu. Oh dia ada di sini. Bahkan saking sering ketemunya, mereka kadang-kadang berinteraksi dengan saya kan, bilangnya, saya loh yang ada di sini gitu. Saya loh ada di sini, saya meninggalnya seperti ini gitu kan. Oh, dia memperkenalkan diri dan menceritakan apa dia ada di situ. Betul sekali itu. Saya jadi merinding loh. Hadir jangan-jangan di sini nih. Coba di sini apa aja Kang Wahyu? Ada yang nonton kita nggak sini Kang Wahyu? Yang baru hadir nih, besoknya ada di sana ada genderuwo nih satu nih di sebelah sana nih ya. Oke, tapi dia nggak masuk. Enggak, dia nggak berani masuk berani karena masuk ya? udah saya tutup. Oke, terus apalagi Kang Wahyu? Dan di sini juga ada, ini ada pocong, cuman dia masih malu-malu ngelihatnya nih ke sini. Iya nih. Malu-malu ya? Iya. Kadang kita lihat dia kabur, Begitu kita lihat dia ke sini. gitu. Ya. Terus apalagi Kang Wahyu? Dan yang paling ini nih, yang paling bandel ada nih satu nih kuntilanak nih. Ada di dekat pohon nih sini nih. Oh, main dia posisi? Dia lagi Duduk sambil nonton kita? Iya. Dan mukanya sangat hancur lah. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin Kang Wahyu udah terbiasa ya, tapi itu di umur 5 tahun Kang Wahyu? Iya, itu di umur 5 tahun. Di umur 5 tahun Kang Wahyu udah cuci muka pakai air bekas mandikan jenazah? Betul. Teman-teman, saya susah berkata-kata. Di umur 5 tahun Kang Wahyu udah cuci muka dengan air mandi jenazah. Tapi setelah itu Kang Wahyu dari umur 5 tahun sampai sekarang itu Kang Wahyu coba menghilangkan kemampuan ini atau tidak? Kalau pernah nggak coba untuk menghilangkan? Ya, kalau dari umur 5 tahun itu saya jadi belum menghilangkan ya, jadi saya terbiasa. Nah, setelah saya mulai lulus sekolah SMA tuh, saya mulailah mencari jati diri saya itu kan. Kenapa saya bisa seperti ini? Kenapa saya bisa bersinggungan dengan makhluk-makhluk gaib gitu kan. Di situ saya mulailah nanya ke sana sini, ikut-ikut pengajian sana sini. Tapi emang dasarnya saya orang yang malas gitu kan. Sebodohan aja katanya. Ntar juga ngikutin. Dan di umur 25 tahun mulailah saya bisa mengobati, mengusir, dan yang paling parahnya saya terakhir itu bisa ngeberesin orang yang sudah disantet bertahun-tahun. Alhamdulillah sembuh dan dia sekarang udah hidup normal. Alhamdulillah ya. Jadi kemampuan Kang Wahyu ini dipakai untuk mengobati orang, menolong orang lain. Jadi bermanfaat ya. Iya, betul. Karena ini alirannya putih ya. Iya betul. Nah, sahabat Kang Wahyu, kita sekarang sudah tahu profil tentang Kang Wahyu, di mana dia dapat kemampuannya, umur berapa, dan apa saja yang bisa dilakukan. Nah, kemudian Kang Wahyu kita balik lagi nih ke tema sebelumnya nih, tentang pembersihan warung nasi tersebut. Tolong diceritakan lagi yang lebih detail lagi. Jadi pembersihan warung itu setelah saya bernegosiasi dengan mereka makhluk-makhluk itu bernegosiasi, saya kemudian pulang. Saya membersihkannya itu dengan cara malam itu saya berwirid. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Saya berwirid. Nah, di situ saya ketemulah dengan dukunnya. Yang pasti pertamanya saya ketemu dengan makhluk-makhluknya dulu, terus saya ketemu dengan dukunnya, saya berinteraksi, dan di situ terjadilah perang batin saya dengan dia. Di perang batin itu ya kita ibarat kata kayak kita berkelahi lah dengan orang lain, cuman yang main itu batin. Itu ya, seperti berpindah-pindah tempat, berantem di sini, enggak seperti itu. Ya itu jadi kayak apa ya, kita kayak pindah-pindah dimensi. Pindah-pindah Misalkan dimensi. kita ada di pinggir laut, kadang-kadang di gunung kan, kadang-kadang di tengah hutan gitu kan. Itu berpindah-pindah dimensi tuh, Iya. berantemnya. Jadi Kang Wahyu di situ perang batin dengan dukunnya untuk sebelum dia mengusir makhluk-makhluk tersebut. Betul. Setelah dukunnya kalah, baru makhluk-makhluk tersebut bisa dipindahkan, atau makhluk-makhluk tersebut dengan sadar diri pindah setelah Kang Wahyu pindahkan, atau gimana Kang Wahyu? Jadi kalau kebanyakan itu makhluk-makhluknya itu pindah setelah yang menyuruhnya itu kalah dengan saya. Kalau tidak kalah dia tidak akan mau, masih bersih keras dia di situ, diam dan mengikuti arahan lah. Misalkan dia disuruh seperti ini, harus nurut seperti ini, karena dia juga memiliki perjanjian dengan dukun itu. Jadi dia punya perjanjian dengan apa yang Ya. dukunnya suruh. Jadi teman-teman di sini, Kang Wahyu tepatnya bukan merasa menjadi superhero atau menantang untuk berantem dengan dukun, karena di sini konteksnya kita adalah menolong orang yang kesusahan akibat perbuatan orang lain. Jadi kesimpulannya, apa yang kita bisa petik dari cerita Kang Wahyu adalah saat kita mempunyai usaha dan usaha kita itu sedang turun, janganlah kita dengki, iri hati dengan usaha orang lain. Tetaplah kita tawakal, percaya bahwa Allah akan menurunkan rezekinya. Jadi itu aja yang bisa kita petik. Betul. Nantikan cerita selanjutnya di Duduk Bareng dengan Kang Wahyu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.